Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas dasar-dasar MetaTrader 4 untuk versi Android. Nah, di video kali ini saya akan membahas dasar-dasar MetaTrader 4 juga, tapi versinya untuk versi desktop. Nah, nanti setelah video ini saya akan bahas untuk versi iOS ya. Jadi teman-teman memiliki pilihan apapun gadgetnya, teman-teman bisa menggunakan MetaTrader 4 itu dengan benar. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja ke materinya. Oke teman-teman, di laptop saya ini kan belum ada aplikasi MetaTrader 4-nya. Dan karena kita menggunakan PT Trijaya Pratama Future ya sebagai media transaksi atau brokernya, jadi teman-teman harus buka website daripada TPEP itu sendiri untuk menginstal aplikasinya. Website daripada Trijaya Pratama Future itu adalah tpfx.co.id. Jadi nanti teman-teman buka website ini ya. Untuk menginstal, nanti teman-teman pilih menu platform ini. Kita klik saja, pilih MetaTrader 4, download sekarang. Nah, ini kita download untuk versi desktopnya. Jadi kita tunggu ya proses downloadnya sampai selesai. Oke, sekarang kita install. Jadi kalau teman-teman laptopnya nanti versinya berbeda, biasanya ini ada di download ya, tinggal dibuka saja. Kita pilih next. Ini prosesnya nggak lama ya, sangat cepat sekali. Kita pilih finish. Oke, ini kita close semua websitenya maupun MKL5-nya juga kita close. Jadi kalau teman-teman lihat MetaTrader 4 ya untuk Trijaya Pratama Future ini sudah ada di laptop saya. Jadi sekarang kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita menginstal aplikasi MetaTrader 4 untuk versi desktop ya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini kita harus membuat akun demo terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada 3 pilihan. Ada existing. Jadi ini buat kita sudah punya akun sebelumnya. Ya, terus di bawah ini demo. Nah, kita pilih yang bagian demo ya. Jadi kalau existing nanti tinggal klik bagian ini. Kalau yang demo kita tinggal pilih yang bawah. Pilih next. Nah, nanti teman-teman masukkan data sama sebenarnya seperti versi Android kemarin. Jadi nama, email, nomor telepon. Nah, selanjutnya setelah selesai, teman-teman tinggal centang saja I agree ini. I agree to subscribe to your newsletter. Di next. Nah, di sini kan proses pembuatan demo akun kita sudah selesai. Pilih finish. Incoming mail. Jadi setelah bunyi jadi setelah ini baru kita setting ya. Nah, langkah pertama yang harus kita setting itu di bagian ini kita close semua terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah langkah pertama yang mesti kita setting itu di bagian market watch ini. Jadi kalau di versi Android dia tulisannya quote ya. Tapi
Kalau di versi laptop, dia tulisannya market watch. Nah, kita tampilkan dulu seluruh instrumen yang ada di TPEPIC ya. Jadi teman-teman klik kanan, show all. Jadi kita tampilkan semua. Kalau kita geser, misalnya ini kita close sementara ya. Jadi di sini ada banyak sekali instrumen yang diperdagangkan di TPEPIC ya. Nah, sekarang kita pilih salah satu instrumennya. Misal saya contohkan kita mau transaksi mata uang euro USD. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, kita klik dulu. Ya, misalnya kita klik seperti ini, terus kita drag. Nah, kita pindahkan nih, kita downkan ke charts ya atau grafik. Nah, jadi ini adalah tampilan awal grafiknya. Jadi kalau kita zoom, dia bentuknya masih seperti bar charts. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi ini kan dia terbagi menjadi 4 ya bagian utama. Nah, bagian yang pertama ini identik ada menu ya. Ada menu dalam bentuk tulisan, ada menu juga dalam bentuk shortcut. Nah, yang kedua ini adalah market watch. Jadi kalau di Android ini yang kita namakan dengan quote ya. Nah, yang ketiga ini ada namanya charts ya, grafik. Ya sama seperti Android. Yang keempat ini adalah navigator. Jadi navigator itu kalau di MetaTrader dia lebih kepada tampilan awal ya. Nah, sementara yang di bawah ini adalah terminal. Nah, terminal ini biasanya kalau di MetaTrader, maksudnya kalau di versi Android inilah nanti yang kita sebut dengan trade. Nah, sekarang setelah kita memilih instrumennya, nah di sini kita setting-setting terlebih dahulu sebelum transaksi. Pertama, teman-teman bisa menampilkan harga jual dan harga beli. Jadi kemarin kan saya sudah jelaskan di bagian market watch ini. Pertama ini adalah instrumen yang biasanya bentuknya dalam bentuk simbol. Nah, di sebelah kanannya ini kan ada harga jual dan ada harga beli. Nah, karena harga yang tampil ya di bagian market watch ini agak kecil, teman-teman bisa memperbesarnya di bagian ini. Jadi di sini kan ada tanda panah, tinggal diklik saja. Jadi dia muncul nih, harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Selanjutnya kita mau ganti ya, chart itu kan yang paling umum kan ada 3 ya. Jadi yang pertama ada ini bar chart namanya, ini candlestick chart. Nah, yang satu lagi ada namanya line chart. Chart itu grafik. Nah, kita ganti ke candlestick misalnya. Jadi ini adalah tampilan basicnya. Tapi untuk men-setting ini, mengganti warnanya dan seterusnya, nanti teman-teman tinggal klik kanan, pilih bagian properti. Oke, pertama yang mau kita hapus terlebih dahulu, ini garis-garis yang belakang ini ya. Jadi gridnya kita hilangin. Kembali lagi ke command. Kita kembali ke color. Nah, nanti untuk mengganti ya candlestick naik dan turun, yang umumnya kan biasanya orang pakai warna hijau itu untuk grafik naik, sementara warna merah itu untuk grafik turun. Tapi sebenarnya itu tidak mutlak ya. Jadi warna nanti teman-teman bisa pilih sesuai selera. Jadi saya pakai yang umum saja. Jadi kalau kita mau memilih warna hijau ya sebagai candlestick naik, nanti bar up dengan bull candle teman-teman ganti warna hijau. Jadi yang bar up-nya sudah hijau, nah bull candle-nya kita ganti juga warna hijau. Jadi yang bagian tanda panah ujung ini teman-teman ganti warna hijau. Nah, sementara bar down, nah ini kita ganti warna merah. Terus bear candle ini kita ganti juga warna merah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, jadi hijau ini adalah mewakili harga naik, sementara merah ini mewakili harga turun. Nah, candlestick ini nanti bisa diganti time frame ya. Jadi bisa time frame-nya. Nah, ini monthly,
Jadi monthly ini satu candle ini bergerak selama 1 bulan. Terus kita bisa perkecil weekly. Artinya apa? Satu candle ini dia mewakili pergerakan 1 minggu. Jadi dia baru berganti setelah 1 minggu. Nah, ini daily. Ini yang untuk 4 jam. Ini yang 1 jam. Nah, mana yang paling umum dipakai oleh para trader itu tidak ada patokan pasti ya. Tergantung nanti style trading kita. Jadi untuk menambahkan indikator, nah teman-teman kebagian navigator ini. Jadi kalau kita tambah, kalau kita klik tanda tambah ini ya, kita klik tanda tambah ini. Nah indikator itu kan secara umum terbagi dua ya. Jadi ada indikator untuk mengenali tren harga. Nah yang kedua itu ada osilator, jadi indikator yang identik untuk mengenali momentum atau timing kapan seharusnya kita bertransaksi atau. Nah di sini indikatornya saya mencontohkan basicnya dulu, maksudnya cara men-setting indikator. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, bagian indikator. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Nah ini saya naikin ke atas. Oke, kita klik tanda tambah. Oke, kita klik tanda tambah ini. Nah, di sini kan ada banyak sekali indikator sebenarnya. Tapi saya contohkan dua saja ya. Yang pertama indikator tren. Oke, nah indikator tren biasanya orang menggunakan moving average. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, ini untuk periode 14, maksudnya periode 14 itu yang mewakili 14 candle ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini adalah candlestick yang mewakili nilai rata-rata 14 candle. Kalau kita ingin menambahkan satu lagi, oke, misalnya saya menggantinya dengan 50, terus warnanya saya ganti warna biru misalnya. Nah, berarti di sini sudah ada dua moving average ya. Terus saya ingin menambahkan, oke saya contohkan satu lagi, misalnya kita menggunakan osilator. Jadi di Android kemarin kan saya mencontohkan MACD. Jadi teman-teman tinggal klik saja begini. Nah ini adalah settingan default ya, maksudnya settingan bawaannya. Tinggal kita klik saja. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Nah, kalau kita sudah setting seperti ini, teman-teman sudah bisa bertransaksi. Nah, untuk bertransaksi, untuk versi laptop ini nanti teman-teman pilih new order ini ya. Pilih new order. Jadi simbolnya Euro USD, kolom. Nah, inilah yang kita sebut dengan lot ya. Nah, lot ini nanti bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti di video sebelumnya. Nanti seperti di video sebelumnya, saya kan sudah kasih info kalau mulai tanggal 27 nanti kita bisa trading mikro. Jadi tampilannya tidak hanya 0,1, jadi ada tampilan juga 0,01. Oke. Ini saya contohkan kita mau transaksinya 0,1. Nah, ini stop loss-nya. Jadi kan kalau kita transaksi beli misalnya kan harganya ini. Nah, kalau kita mau transaksi jual harganya ini. Nah, sebelum bertransaksi, saya selalu mengatakan sebelum Anda transaksi jual ataupun beli, selalu gunakanlah manajemen risiko atau stop loss. Jadi misal ini harganya 1.0918. Oke. Kita ketikkan 1.09. Anggaplah stop loss kita 18 pip ya. Jadi kita tinggal pilih transaksi buy. Nah, untuk misal ya transaksi ini sudah profit ya. Jadi untuk close transaksinya teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, nanti pilih yang warna kuning ya. Jangan Anda transaksi buy
Terus untuk menutup transaksinya justru dengan sell by market ini. Nah, nanti malah Anda memiliki dua transaksi. Jadi untuk close tinggal disetting di bagian ini. Oke, saya contohkan dua kali lagi. Oke, misalnya Anda mau transaksinya sell, close ya. Nah, kalau Anda mau menutup transaksinya, tinggal ditekan dua kali, tinggal pilih bagian close ini. Oke, saya contohkan satu kali lagi, kita transaksi. Nah, tadi saya transaksinya hanya menggunakan stop loss karena harganya pengen saya pantau. Tapi kalau teman-teman tidak mau memantau harga, bukan tidak mau ya, tidak sempat memantau harga, tapi teman-teman mau bertransaksi, ya tinggal setting saja. Kita pasang stop lossnya dulu 1.0900. Jadi Anda membatasi risikonya 17 pip. Nah, untuk TP-nya ya Anda tentukan juga nih 09. Misal ini kan harganya kan 17. Anda ingin mengambil keuntungan sebesar 50 pip. Jadi tinggal tambahkan saja 50 ya. Ini jadinya 67. Oke, tinggal transaksi. Nah, di sini teman-teman sudah men-setting transaksinya. Jadi Anda transaksi beli, lotnya 0,1, mata uangnya Euro USD. Nah, ini harga transaksi kita 1.0917, XL-nya sebesar 70 pip, target profitnya sebesar 50 pip. Nah, jadi ini tinggal mana yang kena duluan. Jadi kalau yang kena duluan, ya stop loss-nya ini berarti Anda rugi. Tapi kalau yang kena duluannya adalah TP, berarti Anda profit di sana ya. Nah, setelah Anda bertransaksi, untuk melihat historinya, nanti teman-teman tinggal pilih account history ini. Jadi ini kalau saya tarik ke atas, jadi seluruh transaksi kita itu nanti tercatat ya, bisa diakses. Jadi jam berapa kita open, jam berapa kita close, harga transaksinya berapa, dan harga close-nya berapa, untung Anda berapa. Oke teman-teman, setelah Anda semua mengerti tentang trading, terus ada keinginan untuk trading ya, menggunakan uang yang sesungguhnya. Jadi pada saat teman-teman memutuskan seperti itu, otomatis kan nanti akan dapat akun real ya. Nah, ketika Anda sudah memiliki akun real, terus Anda ingin login di MetaTrader 4 untuk versi desktop, nah cara loginnya nanti di sini. Anda pilih file yang paling ujung ini ya. Nah, nanti pilih login to trade account. Pertama kita masukkan dulu nomor login. Jadi nomor login ini kan akun real kita. Wah, nah, di bawah ini password ya, password real kita. Nah, teman-teman mesti ingat ya, password kita ini jangan sampai ada orang lain yang tahu, karena bisa sangat fatal sekali ya. Nah, di bagian bawah ini kan ada server. Jadi, setiap teman mendapatkan email akun real, nanti kan ada beberapa server. Biasanya itu pilihannya ada dua ya. Ada yang real, ada yang live ya. Nah, ini kebetulan dia TPF real, jadi teman-teman tinggal login saja. Oke, kalau sudah bunyinya seperti itu, nah ini adalah trading akun real. Nah, kebetulan saya masih ada transaksi sell ya untuk XAU USD. Jadi di sini saya tampilkan dulu instrumennya. Kita klik, kita drag, kita pindahkan ke kanan. Oke, saya kira itu dasar-dasar ya yang berhubungan dengan MetaTrader 4 untuk versi desktop atau laptopnya. Jadi sebelum video ini saya akhiri, saya akan bahas secara sekilas ya menu yang ada di MetaTrader 4 ini. Jadi kalau file, ini yang paling penting,
untuk pembukaan akun demo nanti di sini, untuk login akun real nanti teman-teman pilih di sini. Nah, sementara bagian view ya, jadi view ini market watch. Jadi market watch itu kan bisa dihilangkan seperti ini. Terus data window-nya juga bisa dihilangkan. Nah, terminalnya juga bisa dihilangkan. Jadi yang tersisa tinggal chart saja. Nah, kalau teman-teman ingin mengembalikan ya tinggal klik lagi view tadi, market watch. Nah, dia muncul kembali ya. Terus teman-teman ingin menampilkan juga navigator, nah dia muncul kembali. Oke, insert. Ya, ini lebih kepada technical classic. Jadi technical analysis itu kan ada dua ya. Jadi technical classic, jadi technical yang dipakai sepanjang sejarah trading ada. Jadi dari dulu, sekarang mungkin di masa yang akan datang dia masih digunakan. Misalnya seperti line ya. Jadi line ini ada vertical line, ada horizontal line. Jadi misalnya teman-teman ingin menambahkan vertical line, ya tinggal diklik saja. Nah, nanti posisinya tinggal diatur. Jadi teman-teman pengen tempatkan di mana, misalnya tempatkan di sini. Nah, ini untuk pembahasan lebih detailnya memang harus video tersendiri. Jadi minimal untuk kali ini teman-teman tahu dulu ya. Insert ini saya ulangi sekali lagi. Ini lebih kepada technical classic. Nah, technical yang kedua itu nanti yang kita sebut dengan indikator. Jadi indikator ini yang ada di bawah ini. Oke. Nah, ini charts. Ya, charts atau grafik yang menggunakan candlestick ini. Ya, nanti kita akan bahas juga di video tersendiri ya. Nah, tampilan charts ini kan dalam bentuk menu kata. Tapi yang di bawah ini dalam bentuk menu simbol ya. Misalnya kita ingin mengganti bar chart nih ya. Tampilan ini dengan yang ini kan sama sebenarnya. Ya, jadi hanya yang beda itu antara kata dan simbol. Nah, ini tool. Ya, tool ini yang paling penting ini option sebenarnya. Option ini buat teman-teman yang ingin mengganti password. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti password, masukkan nomor account, password yang lama. Kalau teman-teman ingin mengganti, tinggal pilih bagian change ini. Nah, nanti ada dua password yang bisa kita ganti, baik itu password real, nah nanti kita sebut dengan master, atau password yang berhubungan dengan investor. Jadi yang hanya tulisan read only. Nah, window ini nanti kita ingin menampilkan beberapa grafik dalam waktu bersamaan. Ini juga nanti kita akan bahas di video tersendiri ya. Ini tidak terlalu penting. Nah, di bagian bawah ini sebenarnya sama dengan market watch. Terus yang di bawah ini teman-teman, jadi antara menu yang di atas dengan menu yang di bawah dengan simbol-simbol ini, nanti ini akan saya bahas di video tersendiri. Tapi untuk sementara yang paling penting buat teman-teman yang masih pemula itu ya paling hanya time frame, ya menampilkan instrumennya, terus menambahkan indikatornya, terus di bagian terminalnya, jadi untuk melihat transaksi yang sedang berlangsung sekarang. Oke, teman-teman, saya kira ini dasar-dasar MetaTrader 4 untuk versi desktopnya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen ya. Kita akan bahas sama-sama di video saya selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.